Baik, selamat pagi semuanya. Pada tanggal 16 Desember kali ini gue coba mengupdate Bitcoin lagi. Dan kira-kira dia itu ke bawah mau kemana dan ke atas itu seperti apa. Tapi sebelum itu kita masuk ke parameter yang sekarang ini dulu ya. Sebelum itu gue pengen menunjukkan bahwa stokastik 4 jam dan stokastik 4 jam ini ya, gue itu ada di settingan di stokastik 533 gitu. Stokastik 533 dan selanjutnya gue akan coba menunjukin soal Elliott Wave, posisi Elliott Wave. Tapi sebelum itu gue pengen menunjukkan bahwa di sini kan gue sebelum video sebelumnya itu ada menunjukkan bahwa ini ada pola yang namanya inverted head and shoulder, dimana inverted head and shoulder ini gue tarik dari angka 2 ke angka 5 ya, ke angka 2 ke angka sampai ke angka 3 ya, sebentar. Nah, lalu gue tandain 1618 nya. Nah, gue tandain 1618, 1272, 1414. Nah, posisinya lihat ya. Posisinya dia sudah mengenai area TP dari head and shoulder gitu, inverted head and shoulder IHNS gitu. Nah, satu itu gue pengen memberikan tahukan itu dimana biasanya ketika dia udah mengenai take profit itu dia ada suatu pembuangan, dan posisinya di sini pun kita ngelihat ada supply ya. Memang supply-nya ini udah termitigasi. Cuman balik lagi ya, walaupun supply termitigasi pasti dia akan rejection di area tersebut lagi kayak gitu. Dan kalau misalnya ya di sini posisinya gue coba ini dulu menyiapkan Elliott Wave. Wait. Nah, oke, dari lima gerakan ini, lalu dia mencapai dari E terus ke B, dan posisinya A sama ABC correction ini dia udah mencapai targetnya dan bertepatan dengan target dari sebuah head and shoulder gitu. Tapi di sini adalah hal yang menarik karena Bitcoin itu menggambarkan suatu bearish continuation ya, bearish continuation tepatnya pada pola bear flag gitu. Di sini kita bisa tarik, di sini ada trendline kecil gua dan posisinya kita bisa tarik dari 1 ke 5 gitu. Dan posisinya itu dari sini ya, itu banyak rejection yang udah mengenai trend line yang asli yang artinya bahwa trend line ini menjadi suatu confirmation gitu loh gitu. Dan posisinya kalau misalnya kita udah mengetahui bear flag dengan 5 gerakan, di sini udah mengenai 5 gerakan 3 4 5 kayak gitu. Dan konfirmasi dari sebuah bear flag ya bukan berarti di saat dia break suatu trend line gitu. Karena konfirmasi dari break dari sebuah pola, dia harus ngebreak namanya 4. Otomatis dia harus ngebreak namanya 0,05 ini. 0,5 gitu. Dia harus break sama 4. Yang asalnya kalau misalnya ini di garis trend line 5 ini PR dia untuk melakukan suatu bisa dibilang penurunan yang sangat signifikan. Dia harus melewati angka 4, and then dia bisa dari angka 4 dia pindah ke angka terus juga kita tarik dari harmonic yang 4 ke 5 di mana menentukan suatu head and shoulder-nya biasanya ke area QM gitu, di area 3 ini B terus ini C, dia bisa balik lagi kayak gitu. Dan posisinya kalau misalnya biasanya kalau misalnya bearish ya, bear flag gitu, bear flag dengan break angka 4, dia biasanya itu ngebentuk namanya head and shoulder. Jadi inverted head and shoulder akan dibalas dengan head and shoulder jika suatu bear flag ya, bear flag ini akan terkonfirmasi jika dia melewati angka 4. Di mana angka 4? Di sekitaran harga 16.600-an. Itu mungkin sekitaran segitu. Itu untuk simulasinya kalau misalnya Bitcoin ini ke bawah gitu, Bitcoin ini ke bawah ya. Sebelum itu gue juga pengen menjelaskan bahwa seperti biasa ya, sebentar gue set lagi. Di sini tuh ada yang namanya ya
1272 ya, 1272 itu adalah 15.500, 14.400, 1414. Nah, 1618. Nah, ini gue tarik dari yang namanya sebentar, dari sini, dari swing low sama swing high ini gitu. Gue tarik dari situ. Itu parameter weekly-nya. Dan posisinya dia ngebreak, dia kebentuk area 1272. Di mana area 1272 menjadi area false break gitu. Biasanya ketika dia penurunan, dia bentuk 1272-nya, dia mantul ke atas. Nah, itu biasanya ada menandakan bahwa Bitcoin ini bisa terjadinya fast break dalam indikasi bearish gitu. Yang artinya dia bisa melanjutkan harga ke atas gitu. Itu satu ya. Lalu kedua itu gue ingin menunjukkan bahwa gue itu dari dulu itu gue selalu melihat dari season di sini, atau gue membuat yang namanya season, gue belum perbarui lagi di sini. Dan posisinya ini ada posisi musim Jepang bahwa historical, gue belum ini lagi. Ada quarter ya, sorry ini gue belum perbaruin, tapi di sini gue akan menjelaskan. Di sini ada quarter 1 sama quarter 4, dan posisinya kalau misalnya musim semi itu adalah musim berwarna-warna hijau, panas, merah, gugur, dingin. Dan kalau kalian melihat di saat dia dia di kolom merah, dia akan historicalnya dia mengalami penurunan gitu. Kalian fokus warna merah, dia mengalami penurunan karena itu musim panas gitu. Dan musim gugur ya, dalam musim gugur ini dia ada kenaikan sama penurunan. Tapi yang jelas yang terkonfirmasi yang biasanya historicalnya bahwa setelah warna kuning selesai baru dia akan mengalami kenaikan gitu. Kayak gini contohnya ya, ketika dia mulai penurunan dia mengalami kenaikan tuh, satu itu. Terus yang kedua itu yang seperti ini, dia mengalami running ke atas kayak gitu. Tapi gue ini menunjukkan historical aja ya, historical per tahunnya Bitcoin itu seperti apa kayak gitu. Tapi biasanya kalau yang gue udah nge-trade Bitcoin itu dari 2019, di future itu mulai di 2020. Biasanya kalau misalnya Desember itu emang diajak naik dulu bro. Biasanya dia di Desember itu diajak naik dulu sampai akhir tahun baru dia dijeblosin. Biasanya seperti itu gitu. Dan recovery-nya itu biasanya sekitaran bulan Februari. Makanya di awal-awal Februari itu biasanya runningnya dalam arti dia running mengejar suatu Maret, dan biasanya historical Maret itu pada ke atas semua. Bener kan? Dari tahun ke tahun historical Maret itu ke atas semua, karena di situ ada astrologi juga, Susan Puri namanya. Itu 1 tahun sekali BTC itu historical naik semua di bulan Maret gitu. Makanya ada yang namanya setelah Maret itu ada Mei gitu. Ada yang namanya historical namanya sell in May segala macam. Itu karena terciptalah seperti itu gitu. Oke, kita balik ke 4 jam posisi yang kita sekarang. Waktu kita sebentar lagi ya. Nah, dari daily dia ngebentuk namanya evening star candle, dan posisinya itu gue juga udah melakukan short di candle 2 jam ya. Di candle 2 jam ini ya. Ya, bagusnya gue sudah melakukan take profit dikit, tapi tentu ya kalau kita coba bahas astrologi ya sebentar. Gue itu ada infokan bahwa gue tuh ada infokan bahwa ya di tanggal 10 ini gue coba kayaknya dari astrologi itu CPI naik sama FOMC chip turun gitu, dan hasilnya benar. Berarti ya istilahnya selama bulan awal Desember dia historicalnya bagus secara astrologi gitu. Dan di sini gue ada simulasinya bahwa kemungkinan ya 17 sampai 18 itu sideways karena ada weekend. Tapi gue rasa kita itu akan melakukan kenaikan dulu ke atas dari mulai 19. Habis itu kita bisa melakukan penurunan lagi di tanggal 22 sampai 24 kayak gitu. Tapi ya ketika gue menunjukkan seperti ini bukan berarti ini tuh pola yang namanya double top
bukan itu, tapi lebih tepatnya penaikan sama penurunan kayak itu. Itulah untuk astrologi kita kali ini. Tapi yang jelas gue udah melakukan long di Bitcoin itu di Fibonacci 1618. Kalau kalian melakukan lihat seperti ini 1618 itu gue sudah melakukan akumulasi di situ ya. Gue tidak memberikan suatu stop loss itu di mana, tapi yang jelas dia akan mengejar suatu harmonic candle dari sebuah 2 jam. Dia akan mengejar area tersebut gitu. And then ya udah di 18.000 gua akan melakukan short selling lagi. Itu aja sih untuk analisa Bitcoin gua ya. Sudah dijelaskan biru flag itu seperti apa, konfirmasinya seperti apa ya. ABC correction itu seperti apa ya. Mudah-mudahan membantu untuk analisa Bitcoin kali ini. Thank you.